Justin. Salve, Om. Duh, tidak mendengar, Omo. Malam, Kita ke... Oh, malam. sudah. Oke. Om Andro, silahkan, Om. Ya, selamat malam, Peter. Maaf. Terima kasih sudah pertama saya ucapkan karena sudah naik saya di room ini. Peter, saya ingin tanya eh, tadi kalau tidak salah ada topik tentang bagaimana Hawa tadi ya percobaan tadi yang terjadi di bagaimana perempuan tadi digodai oleh iblis untuk memakan buah ya Peter ya. Kalau tidak salah tadi dari Bapak siapa tadi saya lupa. Yang menjadi pertanyaan saya ini Pater, ini yang menjadi yang selalu dipikirkan dalam pikiran saya bahwa tempat kejadian itu kan kalau di Taman Eden ya Pater ya, di mana taman ini merupakan taman yang suci. Nah, dalam pemikiran saya bahwa jika memang itu di Taman Eden, kenapa kok iblis bisa ada di sana? Sedangkan kita tahu bahwa eh, tempat itu suci. Kok iblis bisa masuk loh di taman itu? Apakah itu bagian dari rencana Allah atau seperti apa, Pater? Arti kalau maksudnya gini, karena kita tahu bahwa ini kalau suci itu tempat itu kan suci, Pater. Artinya tidak bisa dimasuki oleh eh, apa namanya yang jahat itu loh, Pater. Maksud saya apakah memang itu benar-benar terjadi di Taman Eden itu atau seperti apa Pater? Atau itu mungkin karena Tuhan mengizinkan iblis masuk ke taman itu atau seperti apa? Itu yang pertama Pater. Bisa dijawab atau langsung pertanyaan kedua Pater? Sebentar, yang pertama, engkau terkapar dengan double predestinasi bahwa Tuhan yang menentukan semua? Atau engkau suka kunjung room kaum Calvinis? Itu pertanyaan saya dulu untuk engkau. Engkau Katolik atau Katolik yang suka jajan doktrinal atau bagaimana? Katolik Pater. Tapi engkau suka kunjung room seperti itu? Karena saya lihat engkau punya cara bertanya sudah dipengaruhi oleh mereka. Tidak. Kalau kau jujur ya saya jawab. Kalau tidak jujur bagaimana? Tidak Pater. Tidak Pater. Saya tidak pernah Oke, kunjung. yang pertama kitab suci bukan buku ilmiah. Kitab suci adalah buku iman. Itu yang pertama. Pertanyaan saya, kau punya hati itu kudus atau tidak? Ketika engkau dilahirkan sejak kecil, bayi, engkau sudah berpikir dan sudah merasakan tentang kejahatan? Belum. Begitulah. Belum berpikir. Lalu siapa yang suruh kau buat jahat di situ? Dia dalam hatimu. Siapa yang suruh kau buat jahat di dalam hatimu? Karena di situ kudus, berarti engkau tidak bisa masuk ke sana. Engkau mau tahu kudus atau tanpa dosa itu karena apa? Definisi secara biblis, apa artinya kudus atau tidak berdosa? Bantu dulu 1 Yohanes 3 ayat ke-5, 5-6. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Andres, definisi bahwa engkau kudus dan tidak berdosa kalau engkau sudah ada di dalam. Baca kembali ayat 6-nya supaya dia. Engkau tolong jawab dong, kalau bisa macet nanti gagal logika di sini kalau kau tidak jawab. Baca ayat 6 dulu. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia
tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Andros, definisi dari tidak berdosa atau suci kudus itu artinya apa? Barusan dibaca tadi. Yang kudus itu artinya kita berada di dalam Dia. Engkau sudah berada di dalam Tuhan sepenuhnya? Belum sepenuhnya, Pater. Berarti engkau masih berdosa? Ya, Contohnya, engkau sudah punya kolesterol, di situ ada daging babi. Kau makan? ya, ya. Berarti Tuhan, pertanyaan saya. Di situ ada daging babi dan engkau punya kolesterol. Engkau akan makan? Kalau boleh jujur, Pater, ya sih. Kalau misalnya karena dalam keadaan sudah tersedia, biasanya sih ini ya, Pater ya. Lalu Tuhan salah. Lalu Tuhan salah dia menciptakan babi. Tidak. Engkau bisa mengerti dulu, Andrew, engkau bisa mengerti. Tuhan salah, dia menciptakan Taman Eden. Bukan yang di Kefa yang sudah ditinggalkan itu karena bilang akhir dunia sudah mulai dekat itu. Sudah tiba tanggal berapa? Oke. Au Eden yang di Kefa itu kalau salah. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan salah dia menciptakan bumi dan segala isinya? Tidak. Lalu kalau engkau jatuh di dalam dosa, berarti Tuhan juga salah karena dia menciptakan engkau, begitu? Tidak, Pater. Tidak, berarti tidak. Oke, kita pakai logika pelan-pelan. Oke, 3. Sekarang pertanyaan, kalau Firdaus itu kudus, kenapa setan ada di sana? Itu pertanyaanmu ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Pater. Pertanyaan, itu sudah di surga atau masih di bumi yang diomong di situ waktu ciptakan itu? Masih di bumi. Hanya di surga yang tidak ada dosa. Berarti kalau omong tentang bumi, berarti di situ juga penciptaan ya, ciptaan dan penciptaan. Kalau begitu bukan omong tentang Bukan omong tentang surga. karena surga tidak boleh dimasuki orang-orang atau kita yang masih bernoda. Udah. Wahyu 21 ayat 27. Tidak bisa masuk ke sana orang yang masih bernoda. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Artinya di surga tidak ada lagi apa? Setan. Andrew, di surga ada setan? Tidak ada setan, Pater. Tidak ada dosa lagi. Oke, kalau begitu setan tuh kemana? Ini. Dan kenapa dia dibuang dari surga? Oke? Iya. Oke. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Di manakah setan itu? Engkau bikin lucu nih. Tidak apa juga. Tanya begini baik-baik supaya saya pelan-pelan nanti kita belum masuk pencobaan, oke? Yesaya 14, 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai Tahan yang dulu. Dia jatuh kemana? Ke bumi. Dia jatuh kemana, Andro? Ke bumi, Pater. Nanti sebentar kita akan coba cek pekerjaannya setan itu apa. Oke, dia jatuh ke bumi. Kenapa dia dibuang dari surga dan jatuh ke bumi? Lanjut. mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku
mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Lanjut. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Alasan Sebaliknya, di situ, ke sebentar. dalam Andres, di situ setan mau menyamai dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Makanya dia dibuang kemana? Ke utara tadi. Ke bumi tadi. Di sana. Ke utara. Yang kita baca tadi, dia dibuang kemana? Yang awal tadi kok, ayat 12 tadi kok, dia dibuang kemana? Kata yang kau sudah sebutin, kau tambah utara, selatan. Buat apa lagi? Tidak guna, itu lepas saja. Utara. Yang utara dan selatan itu tambahan saja. Dia dibuang kemana? Ke bumi. Selesai, jangan utara, selatan itu urusan kemudian. Dia dibuang kemana yang barusan kau sebut? Ke bumi. Oke, dibuang di bumi. Menurut penciptaan tadi dalam engkau yang ambil dari Kejadian 3 tadi, Hawa bertemu dengan setan di surga atau di bumi? Di bumi, Pak. Karena itu kita sekarang tugasnya setan itu apa? Tugasnya setan itu apa? Pekerjaan dari setan itu apa? Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan. Tugas dari setan adalah Menyesatkan. pekerjaan setan adalah Menyesatkan. Yang pertama. Yang kedua, dia berbohong kepada Hawa atau tidak? Kau makan itu maka engkau sama dengan Tuhan Allah atau tidak? Dia bilang begitu atau tidak? Di ayat 6 dalam Kejadian 3, ayat ke-5. Dia bilang kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama dengan Allah atau tidak? Dia bilang begitu. Ya, dia bilang begitu. Berarti dia melakukan penipuan atau tidak? Melakukan penipuan, Pak. Tugas yang kedua, menipu dan bapa dari segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Bapa dari segala pendusta. Tukang tipu. Sama kayak kok. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ingat, dia tidak, di dalam dia tidak ada kebenaran karena dia adalah pendusta. Andre, kalau engkau tidak melakukan perintah Allah, engkau sama dengan pendusta dan tidak ada kebenaran, yaitu sama dengan iblis. 2 Yohanes 2 ayat 3. Inilah tandanya. 2 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tahan dulu. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu melakukan perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Hawa dan Adam. Jangan kau makan buah itu. Hawa ikut, Adam ikut atau tidak?
Mereka makan buah itu artinya mereka tidak ikut perintahnya siapa? Jawab cepat kok, lambat semuanya. Please engkau bantu jawab dulu. Saya capek gue tanya. Ya, Perintah Allah. dia ikut perintah Allah atau tidak? Tidak, Romo. Tidak. Oke, yang tidak ikut perintah Allah artinya dia tidak mengenal mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Maka ayat ayat keempat menjelaskan mereka yang tidak melakukan perintah Allah itu sama dengan siapa? Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Artinya sama dengan siapa? Pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran sama dengan siapa? Iblis. Sama dengan iblis. Iblis. Sekarang kau sudah mengerti, Andro? Sudah betul. Maka kalau kau tukang pendusta tidak omong yang benar, kau sama dengan iblis. Kalau hanya kau tiap hari hanya untuk supaya orang lain mendapatkan kedengkian, itu sama dengan iblis. Karena tugasnya iblis itu membuat orang dengki. Sama dengan yang tulis di sana di Facebook, dia apa bilang sudah omongin saya, padahal tidak pernah omong. Rusak. Sampai tanggalnya berapa tidak pernah omong. Jadi pendusta dan bapak dari segala pendusta. Sekarang kau sudah mengerti dari pertanyaanmu di mana kenapa setan dibuang ke bumi? Ya dia pekerjaan dari setan seperti itu, pisah-pisahkan, pecah-pecahkan, dusta-dustaan. Ya bukan menghasut tapi kata keras sekali, menyesatkan umat Allah. Banyak orang yang ikut di belakang dia. Enak tuh ditipu. Kamu makan buah itu maka kamu sama dengan Tuhan Allah, kamu berdosa. Makanya Luther bilang pecca fortiter crede fortium, berdosalah sekuat tenagamu dan hanya dengan percaya kamu sudah diselamatkan. Dia bilang begini, enak sekali dalam satu table talk dia bilang begini, berbuatlah cabul 1000 kali dalam sehari, hanya dengan percaya kamu sudah diselamatkan. Haleluya, enak berbuat cabul suka-suka. Makanya kawin cerai terus di sana. Sudah Romo, aku nggak sanggup Romo. Calvin bilang begini, kamu tidak usah cemas, kamu berdosa tidak usah repot, kamu bunuh orang tidak usah repot, kamu perkosa orang tidak usah repot. Karena kamu sudah ditetapkan dari sana dan sampai ke sana kamu akan selamat. Selamat. Enak kan dengar begitu. Kita bunuh orang, kita cabul, kita apa semua, kita sudah diselamatkan. Baca Ibrani 10 ayat 26-27. Kalau kalian sengaja berbuat dosa setelah kalian beriman, kalau kalian sengaja berbuat dosa setelah menerima kebenaran, TB2. Tolong bantu TB2 dulu. Oke, saya ada TB2. Oke, Frater. Ya, Roma 10 ayat Ibrani 10 ayat 26-27. Oh, Kalau mereka sudah beriman kepada Yesus, sudah percaya, sudah milik kebenaran ini, tetapi sengaja berbuat dosa lagi, apa yang terjadi? Oke, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Pendeta Calvinis atau pendeta tidak berdosa lagi? Galilea, engkau yang Protestan. Pendeta Calvinis dan pendeta-pendeta Protestan tidak berdosa lagi setelah mengenal kebenaran, setelah mengenal Yesus? Sangat jelas ayat itu. Tidak berdosa lagi? Harusnya Romo. Harusnya Romo seperti itu, tapi tetap aja berbuat dosa Romo. Kalau sengaja berbuat dosa lagi, menurut Ibrani tadi tidak ada lagi korban penghapusan dosa berikut, melainkan penantian akan penghakiman yang mengerikan dan api yang membakar hangus. Mendingan saya Katolik kan? Betul Romo. Mendingan saya Katolik ketika Yesus bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mendingan saya Katolik. Santo Paulus bilang, kami adalah utusan-utusan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus, oleh Tuhan untuk mendamaikan dosa kalian. Mendingan saya Katolik.
Setelah jatuh bangun, aku mengajarmu Tuhan. Lemah. Kalau Calvinis dan yang mungkin Protestan yang lain, bila mereka sudah ditetapkan untuk selamat, kan kasihan. Kasihan sekali. Oke, Andro, bisa mengerti pertanyaan? Bisa, Peter. Yuk, Boleh bertanya sekali. lagi, Peter? Kita tanya dulu yang lain kalau masih ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak, biar engkau kembali. Supaya satu-satu lah kesian yang lain. Oh ya, baik, Peter. Terima kasih banyak, Peter. Yuk. Biarkan teman-teman yang lain. Terima kasih, Peter. Saya turun dulu. Yo, Nana. Oke, Manggerai terima kah? kasih, Kak Andro. Iya, Manggerai ini Aite. saya Manggarai Timur, Peter. Itu Nia. Manggerai Timur mana? Sudah turun dia, Romo. Oh, oke. Bos. Lanjut, Om Uncle. Om Uncle. Ya, selamat malam Romo, selamat malam semuanya. Yo. Ini pertanyaannya begini Romo, seringkali kita kalangan awam ini seringkali bicara begini, apa namanya, jodoh itu di tangan Tuhan, sama ajal itu di tangan Tuhan. Kira-kira itu pandangan kitab suci itu gimana Romo? Itu seringkali kita awam juga yang lain bisa paham seperti itu. Itu bagaimana Romo? Itu Jodoh di pertanyaan. tangan Tuhan, maksudnya bukan? Iya, itu seringkali orang bilang begitu itu. Saya juga bingung. Jodoh di tangan Tuhan sama ajal di tangan Tuhan. Itu kira-kira gimana pandangan kita? Kita mulai dari jodoh di tangan Tuhan. Maksudnya ekspresi ini lebih kepada menyerahkan kepada kehendak Allah. Saya pikir ini seperti Bunda Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendaknya. Bantu dulu Lukas 1 ayat 38 kalau tidak salah. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, karena Lalu malaikat. lalunya hilang dengan situ. Ini penting sekali dalam pengertian perkawinan dulu yang tadi jodoh. Saya belum omong kematian, oke? Angkel. Jadi jodohnya. Jadi dari atas Maria bilang, bagaimana mungkin terjadi? Saya tidak mengenal seorang laki-laki. Engkau bantu dulu ayat 29-nya. Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lanjut. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Oke, langsung 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Angkel, engkau bisa mengerti bagaimana hal itu akan terjadi. Malaikat pertama bilang, kau telah beroleh kasih karunia. Maria bilang, bagaimana hal itu akan terjadi karena aku belum bersuami. Oke. Dan kesimpulan yang terakhir dari semua yang diberitakan oleh malaikat kepada dia di ayat 38. Terjadilah padaku. Ungkapan ini mungkin saya bisa mengerti dalam konteks itu, tetapi bukan kepada predestinasi. Oke, bantu dulu. Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tentang jodoh engkau sudah bisa mengerti? Dalam kasus seperti apa? Maksudnya dalam satu, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi engkau harus kolaborasi, toh? Harus omong dengan Tuhan Allah, toh? Maria omong dengan malaikat atau tidak? Untuk sampai kepada keputusan itu. Romo. Omong. Jadi engkau contohnya, kalau anak-anak muda kita jatuh cinta, mereka omong dengan Tuhan Allah, tidak? Oke. Mereka omong dengan Tuhan Allah tidak kalau mereka mau pilih seseorang nih. Hanya pilih saja menurut keinginan suka-suka atau bagaimana. Oke, sekarang kita omong tentang kematian, oke? Itu saya bisa paham. Yang sekarang saya bisa paham dalam pengertian itu. Bantu dulu Ulangan 32.
saya yang membuat engkau mati dan engkau hidup. Iya, 32, 39, 29, 39. Ulangan 32, 39. Ulangan 32, 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Engkau bisa mengerti itu dulu, Angkel? Ayub yang waktu dia Ayub yang waktu dia masa susah di dalam hidupnya, menderita dan semuanya. Ayub 1, Yohob tuh Ayub 1:21. Ayub 1:21. Nanti kita lihat tentang Yesus bagaimana. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ungkapan ini lahir dari itu ya, Angkel ya. Mati hidup di Tuhan punya tangan. Dalam pengertian ini bisa dimengerti. Tetapi sekarang janji yang diberikan Yesus kepada kita, ini penting sekali ya teman-teman. Yesus beri janji apa? Dia adalah apa? Dan bagaimana dengan nasib kita? Oke. Yohanes 11:25. Yohanes 11 ayat 25. Oke. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Angkel, inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, walaupun sudah mati, akan Hidup, Romo. Sudah bisa mengerti, Angkel? Ya, mengerti, Romo. Tapi jodoh nih yang yang kau nih, engkau taruh jantung pasrah dengan nasib lah. Berjuang carilah. Cari tuh, kerjakanlah keselamatan. Terus Romo, menyambung aja Romo. Bagaimana ada lagi pertanyaan yang sambung itu juga, cuma yang bagaimana dengan orang yang meninggal kecelakaan gitu, Romo? Itu apakah itu Bunuh juga diri. dipanggil Tuhan gitu? Bunuh diri, baru pembunuhan. Ya. Dari Baru- kecelakaan lah maksud saya itu, apakah itu juga dari ada Oke, tadi? yang bunuh diri ini, Tuhan yang kasih mati atau kau ambil gantung diri kau yang sendiri? gantung diri sendiri sih. Tuhan, Ya sudah iya, tuh, kalau Tuhan itu tidak kenapa mau. kau bilang Tuhan yang mengakhiri? Kalau itu kau punya cara mati di situ, kau yang ambil keputusan itu. Kecelakaan. Iya. Yang maksud saya Kecelakaan. kecelakaan. Kecelakaan karena apa? Karena orang lain tidak hati-hati tuh. Bisa tabrak kau. Atau kau tidak hati-hati, kau tidak periksa mobil yang rusak tidak periksa rem, kau angkut penumpang, kau minum mabuk, lalu kau bawa mobil, kau tabrak orang, kau buat orang mati. Lalu kau bilang Tuhan Allah, ambil dengan cara seperti itu. Iya. Itu seperti tadi, seperti engkau sudah punya kolesterol, kau makan daging babi, lalu kau salahkan Tuhan Allah yang ciptakan babi. Kau tahu kau mabuk disematkan di Kolombia, yang mabuk, yang minum tidak boleh mengendarai. Ya berarti itu Romo yang kecelakaan itu berarti itu bukan termasuk ajal ya, atau bagaimana? Bukan termasuk panggilan ya, itu kemauan sendiri lah, kesalahan sendiri ya gitu ya. Makanya kau tahu kau sudah mabuk baru kau bawa motor lagi, kau tabrak kau. Lalu kau bilang Tuhan Allah suruh saya mabuk supaya bawa motor, supaya saya mati dengan kecelakaan seperti itu. Rem bolong, kau tidak mau periksa. Makanya di sini di Kolombia setiap tahun ada namanya revisi teknomekanika. Engkau harus cek kau punya rem terus, supaya jangan kau celakakan orang lain dan kau celakakan dirimu sendiri. Tolong kamu analisa semua kecelakaan itu karena apa? Ya itulah maksudnya supaya kita bisa Contoh kecil bedakan. Angkel. Yang satu yang
final ini Libertadores di sini Nacional dan satu klub dari Brasil. Mereka pakai pesawat charter Bolivia punya. Contohnya begitu. Terbanglah mereka dari Brasil ke Medellin untuk pertandingan. Ternyata mereka sudah pilot sudah tahu bahwa bahan bakarnya tidak mencukupi. Hanya karena ada mafia bahan bakar di situ, dia nekat terbangkan pesawat. Mati semua pemain bola, pelatih, hanya tinggal satu pramugari yang hidup. Dan lalu kau bilang itu Tuhan Allah yang suruh kau mati seperti itu? Yang kalau Tuhan Allah tidak sampai, bahan bakar tidak sampai di kota, di tempat tujuan, dan ada bandara yang lebih dekat, tetapi dia tidak mau turun di situ karena nanti apa? Karena di situ akan ada sanksi. Dia lebih memilih supaya celaka daripada dapat sanksi karena dia tidak isi minyak bahan bakar penuh untuk penerbangan yang panjang. Tolong yang pulang pesta itu jangan bawa motor. Mabuk di tempat pesta, bawa mobil, bawa motor, celakakan orang, celakakan kau keluarga. Sebelum bawa motor, periksa kau punya rem, kopling dan semuanya. Dan tolong bawa motor itu kau bukan Tuhan di perjalanan. Ada orang lain yang pakai juga. Sampai binatang pun anjing lewat di situ. Kau harus hormati, hargai juga. Kau sudah di atas motor, kau tidak pikir bahwa orang lain juga pakai jalan itu. Kau ngebut macam apa? Yang waktu itu kamu dilahirkan atau kamu dikeluarkan pakai motor dari dalam rahim ibu? Shalom, Romo. Tidak, sebentar, saya selesaikan dulu. Seperti itu Angkel ya. Tolong. Ya, Pertimbangan moral karena ada orang lain di sana. Ya itulah saya maksudnya itu supaya lebih jelas kayak gini, artinya kita bisa bedakan kan antara kematian yang dengan sengaja dengan panggilan ya gitu maksudnya kan. Jadi kita bisa tahu, jangan kita samakan itu semua panggilan Tuhan gitu bro. Ya. Oke. Sudah mengerti. Ya mengerti Romo. Terima kasih atas penjelasannya Romo. Oke, Friska, berikutnya siapa? Adrian, engkau naik terlambat, engkau terlambat dulu. Kasih orang lain, Iya. dia naik pertama. Baik. Shalom, Ya, Romo. Uncle. Kakak Melkior. Paman Melkior dulu. Kakak Melkior, salve. Salve. Iya, silakan Kak. Silakan langsung Paman Melkior. Romo, kita masih terus di posisi yang tadi mengenai kematian yang diakibatkan. Kalau misalnya ini Romo, misalnya orang yang mengakibatkan kematian orang lain itu, apakah dosanya juga itu dosanya berat atau memang jalan Tuhan? Dan bagaimana jika orang yang mengakibatkan kematian itu ikut meninggal? Kau benci sejak orang sudah dikatakan pembunuh. Bantu dulu. 1 Yohanes 2 Yohanes 3:15. 3:15. 1 Yohanes 3:15. Yang benci sudah dikategorikan pembunuh. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Oh, Dan Lanjut. kamu Pembunuh tahu dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. oh ya. Oke. Clear Romo. Satu lagi. Kasih banyak-banyak Romo. kasih orang lain dulu. Siap. Siap Romo. Oke, makasih Kak Melkior. Selanjutnya Kak Gria. Ya, Kak ini ada Gria. Gria. Halo Gria. Kak Gria Wina. Oke, Ya, nggak respon ini. berjawab. Oke, silakan Kak Adrian. Baik, shalom, selamat malam, Romo. Protestan atau Katolik, Adrian? Protestan ini Pater. Udah tahu saya.
Oke. Kalau ujung-ujungnya polemik, saya kasih turun. Oke. Kalau datang sini hanya mau dialog, silakan. Saya ingin berdialog dengan Romo. Ini kali kedua saya naik, tapi kali pertama saya di lock, kemudian tidak kesempatan untuk naik. Jadi ini Ya, karena engkau mungkin type aneh-aneh. Kalau engkau type aneh-aneh, pasti tidak mungkin. saya tidak Kalau engkau pernah type type. menghujat, memframing, pasti moderator Romo akan mendoakan engkau. tidak pernah untuk saya untuk type aneh-aneh. Saya cuma untuk berdialog. Hanya Oke. kali pertama saya naik tidak diizinkan, itu ya sudah diturunkan. Baik Romo, terima kasih. Shalom semuanya, selamat malam. Saya ingin bertanya kepada Romo tentang analogi surga dan neraka. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa pemikiran dari orang Katolik sendiri mengenai pendapat atau penasaran ataupun tanggapan mengenai keadaan saat ini? Kita tahu ya bahwa Roma Vatikan itu adalah jembatannya untuk perdamaian. Dengan keadaan antara peperangan saat ini, Israel, Amerika melawan Iran, bagaimana sudut pandang dari Vatikan itu sendiri? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin Oke, yang kedua dulu. Yang kedua, Paus sudah bilang Paus tidak ikut dalam kelompoknya Trump. Keras loh. Sudah bisa mengerti? Sekarang pertanyaan saya untuk kalian yang Protestan. Apa yang kalian bisa buat sebagai Protestan terhadap situasi sekarang? Baik, terima kasih Romo. Tapi Protestan yang mana ini, Adrian? Bingung juga saya, karena tidak ada kesatuan. Dari 60.000 ini bagaimana mereka punya pendapat terhadap itu? Kalau Paus sudah sangat jelas, dia tidak masuk dalam kelompok yang Trump punya. Dan menegas sekali tentang hentikanlah peperangan. Itu dimanapun yang terjadi. Sekarang Protestan punya dari denominasimu terhadap perang seperti ini bagaimana? Saya sendiri pun memang tidak bisa menanggapi seperti itu. Makanya saya ingin berdialog dengan Romo. Makanya, yang saya bilang Katolik punya sudah sangat jelas. Sekarang saya butuh dari Protestan punya dari denominasimu. Dari Protestan mana? Saya dari Calvin. Ada Calvin yang mana nih? Karena di Calvin juga pecah-pecah nih. Bagaimana tanggapan? Saya dari GPM, dari Gereja Protestan Maluku. Oh, sudah ada tanggapan dari GPN? Belum ada tanggapan, resminya belum ada. Lalu Katolik punya sudah sebelum itu. Saya minta sharing untuk pemahaman untuk kita bisa disampaikan untuk Romo. Ya sudah sangat jelas, saya sudah kasih tahu bahwa Paus sudah mengatakan bahwa tidak ikut dalam kelompoknya Trump dan meminta supaya menghentikan itu. Baik, kalau itu saya sepakat dengan Romo. Cinta kasih Tuhan Yesus memberkati Romo. Kami pun sepakat peperangan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tahan dulu, engkau tadi bilang belum ada kejelasan dari denominasimu. Sekarang engkau bilang kami, berarti sudah ada keputusan di sana? Belum ada. Berarti kenapa engkau bilang kami di situ? Karena itu hanya pendapat pribadi. Itu dari Calvin, dari GPM tidak ada pun sedikit tidak lanjut. Berarti kenapa tidak lanjut di situ belum? Itu pendapat pribadi. Sudah serangan sudah berapa hari? Terima kasih untuk Romo. Saya berterima kasih karena dengan kegiatan, dengan tindakan perilaku yang sudah terjadi dalam peperangan ini, Katolik sangat merespon bahwa Katolik menolak itu, dan saya bersyukur bahwa Katolik sangat merespon cepat. Dan itu saya bersyukur Romo, saya sangat bersyukur karena Katolik sangat merespon dengan cepat. Itu saya bersyukur. Ya, pertanyaan saya bagaimana dengan Protestan? Kami malah jujur ya, kalau dari denom perpecahan kami sangat bersyukur untuk mendukung. Bukti nyata mendukung dengan cara seperti apa? Karena Katolik sangat jelas, kirim Caritas Internasional, kirim bala bantuan internasional dari Katolik, karena ada 5.000 rumah sakit di dunia dan ada 34.000 organisasi kemanusiaan yang dalam gereja Katolik sendiri. Untuk itu, pertanyaan saya langsung real ini, Adrian. Oh ya, saya ingat sekarang. Adrian, saya ingat. Lalu sekarang pertanyaan saya, kenyataan real yang bisa dibuat oleh Protestan untuk dunia saat ini apa? Tidak ada yang Romo sampaikan semua pun betul.
Tidak ada sepenuhnya bahwa dari tindakan dan apapun yang mendukung kegiatan, tidak ada sama sekali. Oke, pertanyaan kedua sudah selesai ya, Adrian. Nah, itu poin kedua yang saya ingin tanyakan tadi ke Romo. Yang pertama tadi tentang kematian ya. Analogi pemikiran dari Katolik mengenai surga dan neraka. Surga dan neraka. Yang pertama engkau harus tahu surga itu di mana dan apa. Bukan hanya analogi saya, tetapi bukan hanya saya. Apa yang dikatakan oleh kitab suci. Begini Romo. Engkau harus tahu itu. Nama lain, dia punya 3 nama yang akan kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani 12 ayat ke-22, 23 dan siapa-siapa yang ada di sana. Begini Romo, dalam analogi bahwa mengutip mengenai surga dan neraka itu bukan murni dari Islam, itu Islam, Kristen, Katolik pun tidak ditemukan sedikit pun mengenai analogi surga dan neraka. Surga dan neraka itu ditemukan dalam ajaran Hindu dan Buddha. Itu pun masih ditelusuri. Maka saya ingin Adrian, sekarang saya tidak penting apa yang dikatakan oleh mereka. Saya lebih penting apa yang dikatakan dalam kitab suci. Yang saya omong itu ayat Ibrani 12 ayat 22-23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke Satu kota pertama, Allah, namanya tunggu dulu. Bukit Sion. Yang kedua, ke kota Allah yang hidup, yang ketiga. Yerusalem surgawi. Ada berapa nama di situ, Adrian? Ya, lanjut saya dengar Romo. Tidak, ada berapa? Dialog kan begitu. Ada berapa nama? Kalau engkau tidak jawab, bantu dulu. Friska, ada berapa nama di situ? Ada 3, Romo. Ada 3. Yang pertama namanya apa? Ada 3 Bukit Romo. Sion, Bukit Sion. Yang kedua? kota Allah yang hidup, Ketiga? Yerusalem surgawi. Tahan dulu di situ, engkau lari atau frater, engkau lari ke Matius 27 ayat 52-53. Orang-orang yang bangkit setelah kebangkitan Kristus, mereka pergi ke kota kudus atau tidak? Oke, Matius 27, 52, 53. Sangat biblis sekali ya. Oke. Dan kubur-kubur terbuka, dan lihatlah banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka pergi ke mana, frater? Kota Kudus. Ke kota kudus. Oke, kembali lagi 3 nama tentang surga yang ada di Ibrani 12 tadi. Yang pertama, Priska. Bukit Sion. Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Sekarang, siapa-siapa yang ada di Yerusalem surgawi, di kota Allah yang kudus, dan di Bukit Sion itu, siapa saja yang ada di sana? Sebentar Romo, izinkan saya berbicara. Ayatnya belum selesai. Oke. Baik. Siapa penghuni surga itu? Kota kudus, Bukit Allah yang kudus, Yerusalem surgawi, siapa penghuni di sana? Yang pertama. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Yang kedua. Suatu kumpulan yang meriah. Ketiga. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Keempat. Yang namanya terdaftar di sorga. Keempat. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Lanjut, ke-6. Siapa saja yang ada di sana? Kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dari 2 ayat ini, Pendeta Adrian, bagaimana konsep tentang surga di dalam pemikiranmu sebagai pendeta Protestan? Baik Romo, saya boleh berbicara sebentar. Analogi yang sampai saat ini saya menggantung bahwa
dari persepsi bahwa surga dan neraka itu dikatakan dari persepsi Katolik, dan saya ingin sedikit menjeda bahwa surga dan neraka kemudian dikategorikan bahwa ada surga dan neraka, kemudian ada purgatori. Nah, itu yang saya pingin ada sedikit yang menjeda di hati saya, bahwa dikatakan ada surga dan neraka, tetapi ada purgatori. Adrian, saya belum masuk purgatori, hanya engkau omong tentang dan neraka dan surga. Sekarang engkau masuk loncat ke purgatorio. Purgatorium itu gampang. Sekarang engkau tanya neraka dan surga juga, kita selesaikan itu dulu. Jangan kau lanjut ke purgatorium. Pertanyaanmu sekarang tentang purgatorium atau tentang surga dan neraka. Jangan dulu lari ke purgatorium lah. Saya tidak maksudnya mungkin dalam sertamu tolong dong bantu-bantu yang saya tidak mengerti mau bagaimana, mau dari mana nih, mau kemana nih. Jadi omong tentang surga dan neraka kok lari sekarang lari purgatorium, itu yang saya tidak mengerti, Adrian. Saya berbicara sebentar, saya berbicara. Saya ingin berbicara tentang analogi surga dan neraka dulu seperti apa dari sudut pandang Katolik. Nah, analoginya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan purgatori. Nah, purgatorinya itu yang masuk dalam pemikiran analogi dalam surga dan neraka itu. Apa kaitannya seperti itu, Romo? Oke, gampang sekali, Adrian. Hanya sekarang saya harus clearkan dulu. Engkau mulai tanya tadi tentang surga dan neraka. Purgatorium itu barusan ini. Tidak tahu saya kalau saya tidak salah dengar atau bagaimana, atau teman-teman clearkan dulu karena saya gampang masuk ke purgatorium. Saya tidak mengerti ini di sini. Begini, Romo. Paman Adrian, izin bentar. Begini, Romo. Paman Adrian, ini sudah sangat